untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang pengertian sosiologi hukum. Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum? Namun sebelum lebih jauh kita berbicara tentang apa itu sosiologi hukum, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sosiologi. Nah, sosiologi ini merupakan gabungan dari dua istilah dari bahasa Latin. Yang pertama ada socius, yang kedua ada logos. Socius ini merupakan kawan atau artinya adalah kawan. Kemudian ada logos, itu artinya adalah ilmu. Berarti kalau kita gabungkan, sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang berkawan, bersosial, berinteraksi antar sesama manusia, pola komunikasi. Nah, ini sosiologi. Kemudian apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum? Kalau seperti itu, maka di sini saya ambil dua pendapat. Yang pertama itu dari Sacipta Raharjo. Beliau mengatakan bahwa sosiologi hukum atau social of law itu merupakan satu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Nah, bagaimana perilaku masyarakat dalam konteks sosial, pola komunikasi. Ya, itu kan, apalagi bangsa kita ini bangsa yang plural, sehingga jelas akan melahirkan berapa pandangan hukum. Sangat unik gitu ya masa ini. Kemudian kalau menurut Raja Salman, beliau mengatakan bahwa sosiologi hukum ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis. Jadi seperti ini. Hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial. Dari gejala-gejala sosial tersebut, apakah akan menjalankan sistem hukum yang ada secara paripurna atau melahirkan satu hukum baru gitu, sehingga perlu diundangkan. Nah, ini dari kajian sosiologi ini perlu gitu kan, supaya dalam penerapan hukumnya itu memanfaatkan kondisi sosial atau keadaan masyarakat. Kita tahu, nah dikajilah di sini sebelum lahirnya satu undang-undang itu. Kemudian objeknya apa? Objek sosiologi hukum, objeknya adalah beroperasinya hukum di masyarakat atau use of reason atau pula law in action. Nah, gitu ya. Jadi law in action ini dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat gitu. Jadi ada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Kemudian dari segi statiknya, yaitu kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Statik itu struktur ya. Kemudian selanjutnya dari segi dinamikanya. Nah, dari segi dinamikanya, objek sosiologi hukum ini dilihat dari interaksi dan perubahan sosial. Kemudian ruang lingkupnya apa? Nah, ruang lingkupnya dari sosiologi hukum ini mencakup dua aspek ya. Yang pertama adalah dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya seperti apa? Nah, hukum nasional kita ya, dasarnya apa? Dasar sosialnya adalah Pancasila. Cirinya apa? Gotong royong. Kemudian apa lagi? Musyawarah, kekeluargaan. Nah, itu ciri daripada hukum nasional. Kemudian apa lagi? Ruang lingkupnya yaitu efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya misalkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya. Kemudian Undang-Undang Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan seperti apa. Kemudian ada pula yang baru Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kegunaan sosiologi hukum untuk apa? Nah, kegunaan daripada sosiologi hukum itu pertama untuk mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif ya, berlakunya hukum positif di dalam masyarakat, kemudian mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat, kemudian mampu mengkonstruksikan fenomena hukum atau gejala hukum
yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.